Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ane di channel Aguza Gamers. Kali ini Ane kembali lagi untuk memperlihatkan video tutorial cara untuk bermain game Resident Evil 6 ya di emulator GameHub 4.1.5 ya. Jadi kan banyak yang request ke Ane, banyak yang komen ke Ane kalau banyak masalahnya di main game Resident Evil 6 seperti gamenya stuck di pas lagi mau main, gamenya tidak bisa masuk, atau gamenya masalah lain lah ya pokoknya ya. Jadi kali ini Ane bakal ngasih tahu caranya agar bisa bermain dengan baik dan dengan sempurna ya. Jadi mari kita mulai videonya, cekidot. Pertama-tama seperti biasa, Ane akan memberitahu spesifikasi HP Ane terlebih dahulu ya. Jadi biar tidak ada kebohongan tentang spesifikasi HP Ane. Jadi biar kalian tahu HP Ane ini benar-benar memakai yang sering Ane bilang atau sering terdapat di judulnya ya. Nah, di sini terlihat benar-benar Ane menggunakan Infinix Hot 12 dengan CPU-nya Helio G85, versi Android 12, RAM-nya 6 dengan virtual RAM-nya 5GB, ROM-nya 128 dan XOS 10.6.0 dan belum root ya sama sekali ya. HP Ane ini sama sekali belum root sama sekali dan masih bawaan ori pabriknya. Langsung saja kita langsung masuk ke EMU-nya dan langsung kita mulai tutorialnya. Pertama-tama seperti biasa saat membuka EMU GameHub ini wajib untuk menyalakan internet terlebih dahulu ya. Karena emulator GameHub ini pas awal-awal baru main atau baru masuk tuh harus menggunakan internet biar bisa download datanya dulu lah intinya ya. Jadi kalau misalkan nanti kalau sudah di dalam gamenya kalian matikan juga tidak masalah, tidak akan tiba-tiba keluar atau apa, tidak masalah pokoknya ya. Nah, pertama-tama kita langsung saja cari folder game Resident Evil 6 ya. Di sini Ane menggunakan game yang sudah pre-install ya. Jadi Ane downloadnya nanti akan Ane kasih di link pin komen ya, linknya ya. Nah, dulu biar kelihatan. Ntar dulu, tunggu. Nah di sini ya. Karena Ane sering baru saja download, jadi gamenya ada di folder download ya. Dan ini gamenya sudah pre-install atau sudah tidak perlu install lagi. Jadi langsung main saja. Nah, kita pilih yang ini, Biohazard 6 exe ya. B sama H 6 exe ya, yang profil 6 ini. Kita pilih. Kita tunggu dulu sampai portnya keluar. Kalau misalkan tidak keluar, langsung klik ini aja ya, tapi tunggu saja sampai profilnya keluar. Nah, kalau sudah, kita langsung setting dulu. Nah, kalau ada suruh download seperti ini, kalau untuk kalian yang nggak support Proton, tidak perlu ini ya, tidak perlu install Proton 9.0. Tapi kalau yang support ya terserah kalian kalau mau download mau apa. Tapi kalau menurut Ane ya mending nggak usah sih. Kalau misalkan yang ini ya spek yang sesuai dengan misalnya sama dengan Ane ya. Tapi kalau di atas Ane sih kayaknya bisa sih untuk pakai Proton, tapi Ane kurang tahu kalau masalah itu karena Ane tidak support Proton, jadi tidak pernah Ane menginstal ini. Walaupun emang katanya di sini di game ini wajib install Proton ini. Jadi kita clear saja, tidak usah. Proton juga tidak usah. Nah, kita kembali, kita setting bagian ininya, setting ke terserah kalian ya. Kalau kalian HP-nya mampu bisa yang tinggi lagi resolusinya. Kalau Ane kan karena HP Ane yang masih terbilang rendah ya spesifikasinya, jadi Ane menggunakan settingan 640 kali 480 480 ya. Jadi yang mentok paling resolusi low dibilangnya ya. Ininya DirectX HUD-nya simple, pilih agar bisa lihat ininya. Nah, di sini kan karena masih Proton seperti ini, diganti ke
Kita dulu tunggu karena masih membaca. Nah, diganti ke antara 9,5 atau 9,13 ya. Jadi cocok-cocokan saja di kalian ya. Kalau aneh sekarang pakai 9,5 saja dulu ya. Nah, di sininya memakai common plus dikasih jadi kita edit lagi ya. Nah, di sini pilihannya save flag-nya set ke 1 ya. Nah, fastnan-nya nyala, fast round nyala, dan X87 double-nya biarkan mati. Big lock kita ganti ke 3. Kita ganti ke 3. Nah, color red nyala, white sama alik automix-nya mati, biarkan mati ya. Bagian yang ini nih, yang kedua sama ketiga. Wake barriernya pilih 2. Nah, kita kembali save dan pilih common ini ya. Dan DXFK-nya pilih. Dulu tunggu, pilih yang 1.7.2 ya. Nah, ininya pilih yang 028. Nah, seperti ini ya settingannya. Controllernya, nah ini yang D inputnya ini matikan saja, jangan dinyalakan ya D inputnya. Jadi yang dinyalakan itu X input dan enable control support saja. Jadi 2 itu saja ya. Nah, kalau sudah semua, komponen sudah, input mapping sudah, compatibility sudah semua ya. Nah, setelah itu kembali kita mainkan gamenya ya. Tunggu. Apakah bisa jalan gamenya? Nah, permasalahannya sama kan seperti di game Resident Evil 5 ya, yang sebelumnya aneh pernah bikin videonya. Jadi jalan satu-satunya kalau misalkan seperti ini jangan di oke. Kalau bisa langsung keluar saja, tidak perlu diikuti ininya. Jadi tidak perlu namanya kita ngikuti apa yang diperintahkan di sini, harus nginstal apa, highlight lah, apalah itu ya. Pokoknya langsung saja keluar secara paksa, karena kalau kita keluar atau mencet kembali tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi kita mencet yang home, tombol home. Nah, kita keluarkan dulu ininya dan masuk lagi ke game hub-nya. Nah, kalau sudah di sini, dulu tunggu. Nah, kita langsung menuju ke kontainer ini ya, kontainer desktop. Klik. Coba apakah bisa kalau langsung ini. Kalau misalkan tidak bisa, harus melewati perantara game lain ya, aplikasi lain. Berarti tidak bisa ya, langsung dari shortcut-nya. Jadi kita langsung melewati gamenya atau nyalain gamenya lewat aplikasi lain. Nah, kalau yang di sini ini bebas ya. Kalau kalian emang kepengen game ini di shortcut-nya dihapus juga nggak masalah ya. Tapi kalau bisa mah ya dipertahankan aja. Jadi biar data-datanya tidak hilang, yang data-data yang diperlukannya ya. Nah, dari sini aneh memakai game Sengs ya, Seng 2. Kita masuk. Nah, di sini aneh akan mencoba settingan baru ya, mencoba-coba settingan baru. Nah, seperti ini. Ikuti saja. 913 win-nya, translationnya params-nya performance, DXFK-nya 10 1.10.3, dan CPU translatornya box 64037. Nah, ininya seperti biasa, seperti ini ya, enable control support sama X input saja yang dinyalakan. Sudah. Langsung kita masuk lewat desktopnya dia, desktop dari game ini. Kita tunggu sampai masuk. Nah, sudah masuk.
Ini ya, hilangkan dulu kontrolernya. Nah, langsung menuju gamenya. Ini terserah kalian ya, tempat downloadnya di mana, tempat apa filenya di mana, karena aneh di folder download jadi di data D ya. Game PC Resident Evil 6. Nah, pilih yang sama seperti tadi ya, PH6 Biohazard 6 ya. Klik 2 kali. Kita tunggu sampai kebuka gamenya. Nah, kalau sini kan tidak masalah apa-apa kan, langsung masuk. Kita tunggu sampai masuk ke gamenya ya. Kita tunggu apakah bisa. Nah, tidak masalah kan, tidak ada masalah kan. Langsung kita nyalakan kontrolernya. Nah, di sini kadang-kadang kalau ada masalah seperti ini nanti ya, akan aneh tunjukkan ada masalah lagi nggak di bagian ini. Nah, biasanya seperti ini. Biasanya kalau misalkan menemukan gejala seperti ini stuck ini. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak akan muncul apa-apa. Jadi caranya yaitu dengan kita keluar dari gamenya dulu. Nah, kita masuk lagi ke ini desktopnya. Karena memang di beberapa HP ada yang, atau di beberapa ini ya, nggak tahu entah emang dari folder gamenya atau dari HP-nya, nggak ngerti, aneh juga ya. Jadi kadang-kadang suka ada yang kayak gitu, nge-stuck. Aneh karena ini download di via pre-install, jadi aneh kurang tahu kenapa ininya jadinya ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi entar dulu, tunggu dulu, keluar dulu. Kita keluar dulu dari emulatornya. Kita ke Jeta Saver, download. Nah, ini fix stuck game. Kita dulu pindahkan dulu ya, biar kelihatan jelas karena di sini banyak filenya. Nah, ini fix stuck game Resident Evil 6 ya. Jadi tinggal kita ekstrak di sini. Nah, file ini native VC dan Winlator ini copy. Di copy, dipilih banyak ya. Winlator, oke. Di copy, salin ke file Resident Evil 6-nya, game PC Resident Evil 6. Nah, di sini paste aja di sini. Klik paste. Nah, kalau misalkan ada lakukan ke semua file gini, ada timpa file, lakukan aja semuanya ya. Ganti. Nah, sudah. Kalau sudah, kita keluar. Kita masuk lagi ke emunya. Kita masuk lagi ya ke gamenya. Coba kita lihat apakah sudah bisa. Nanti akan aneh kasih untuk file fixnya itu di Telegram aneh ya. Nanti akan aneh kasih link Telegramnya ya. Karena kalau lewat dari ini bakal ribet. Nah, kita coba game PC Resident Evil 6. Kita coba lagi masuk ke gamenya ya. Kita tunggu. Tapi kalau misalkan yang tidak bermasalah, ya nggak usah pakai file itu ya. Jadi kalau misalkan ini mah yang terkendala di bagian stucknya saja ya. Jadi nggak semua juga sih. Ada juga yang bisa tanpa file itu, jadi langsung main ada. Karena aneh di sini kan mengalami stuck, jadi nggak harus melewati memakai file itu ya. Coba kita lihat apakah udah bisa. Nah, bisa kan? Sudah tinggal main.
Coba kita lihat dulu apakah performanya bagus. Nah, di sini setting seperti ini. Kalau misalkan HP-nya sama kayak aneh ya. Di frame rate-nya pilih variabel ya. Anti aliasingnya kita matikan saja. Motion blur-nya kita matikan. Shadow teksturnya low. Tekstur kualitas low. Screen quality low. Nah, sudah semua ya. Kita oke. Yes. Nah, kita brightness-nya kita inikan saja, fullkan saja biar terang. Jadi ini karena settingan baru, terserah kalian ya. Kepengen pakai settingan yang tadi awal, yang pas awal, atau yang ini terserah ya jadinya ya. Seenak-enaknya aja lah performanya gimana. Kalau misalkan di sini masih kurang performanya, malah lebih nge-lag atau gimana, coba pakai settingan yang pertama. Tapi kalau misalkan settingan yang pertamanya kurang tapi enakan yang ini, ya udah pakai yang ini aja. Jadi antara dua ini aja ya settingannya. Anda sudah ngasih dua settingan untuk Resident Evil 6 ini ya. Kita tunggu sampai masuk ke gamenya. Nah, kalau mengalami hal seperti ini kalau misalkan bisa ya, kalau aneh saranin, mending menggunakan save file yang sudah melewati melewati scan pertama ini. Emang kadang-kadang suka rada nge-lag antara ini salah settingnya atau gimana, nggak ngerti aneh ya. Kadang-kadang emang suka ini. Coba kita memakai settingan kedua ya. Apakah lebih lancar? Ini bakal menggunakan settingan yang kedua. Compatibility, ininya pilih 9,5. Ininya pilih common yang tadi ya, yang sebelumnya ya. Yang ini. Nah, ini ya, save flag 1, strong memory 0, fast run nyala, fast run nyala, X double-nya mati, big lock 3, call rate nyala, white mati, alignment atomicnya mati, wake barrier-nya 2 ya. Seperti ini. Kita ganti juga DFSK-nya. Coba kita ke 10 saja ya. Ininya 28. Nah. Coba kita mulai di sini ya. Jadi untuk game ini emang kalau bisa edit-edit settingan aja lah ya. Jadi misalkan emang rada kurang satu ini, edit lagi gimana settingannya. Kalau mau lihat video aneh sebelumnya ya, yang tes Resident Evil 6 settingannya gimana, ikutin aja yang bagian itu ya. Soalnya ini sudah rada lupa sih waktu itu settingan gimana. Kita coba dulu ya, apakah ini udah rada lancar. Soalnya sudah lupa, itu video sudah sebulan yang lalu ya. Kalau aneh saranin sih mendingan lebih baik memakai save data ya. Jadi download aja save datanya di YouTube atau di mana juga banyak ya yang menyediakan save data untuk game ini. Yang mau yang 100% komplit emang apa ya terserah ya. Yang terpenting kalau bisa yang melewati bagian itunya aja, bagian awalnya. Coba kita lihat di sini bakalan nge-lag lagi tidak. Oke ya.
Oke, langsung kita tunggu. Kita tunggu apakah di sini performanya masih sama. Oh, ternyata kayaknya masih sama ya. Seperti ini. Jadi intinya kalau bisa ya memakai save data aja ya untuk melewati bagian ini. Aneh ya masih belum punyai save datanya, jadi aneh belum bisa nge-share save datanya. Untuk cara pasangnya nanti ada kok di bagian-bagian sono di link-link yang menyediakannya ya. Jadi sekian untuk video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.